Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qanafitina azzakumullah. Telah kita sebutkan pada sesi yang pertama kenyataan bahwasanya musuh-musuh agama dari kalangan al-Yahud wan Nasara secara khusus, juga dari kalangan kaum munafikin, dari masa ke masa semenjak zaman dahulu kala hingga saat ini terus melancarkan permusuhannya terhadap agama Allah yang mulia, melancarkan permusuhannya secara khusus kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan berbagai macam bentuk permusuhan yang ada. Dan yang cukup banyak fenomenanya ialah istihza, melecehkan, menghinakan Rasulullah alaihi salatu wassalam atau nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, atau ayat-ayat Allah. Oleh karena itulah, di samping dijelaskan tadi bagaimana prinsip agama dalam mensikapi para penghina Rasul, yang dinyatakan tadi hukumannya adalah bunuh, dieksekusi mati oleh para penguasa kaum muslimin. Juga disebutkan tindakan-tindakan semacam itu adalah kemurtadan dari Islam kalau pelakunya adalah muslim, dan menunjukkan kebencian yang sangat apabila pelakunya adalah non-muslim. Oleh karena itulah kaum muslimin perlu diberi bekal keimanan terkait dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan berkaitan dengan nabi-nabi yang lain. Telah kita baca hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, yang inti pembahasannya adalah terkait dengan jumlah Rasul alaihi salatu wassalam 315 orang, dengan perincian pembahasan yang telah disampaikan. Juga telah kita baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwasanya para anbiya wal mursalin adalah auladu allad, mereka satu nasab sesungguhnya. Baik, dan di sisi yang lain dijelaskan bahwasanya para anbiya wal mursalin satu misi, satu visi pada agamanya, pada dakwahnya, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang kita bahas adalah hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma tentang sifat-sifat Nabi yang disebutkan pada kitab-kitab terdahulu. Riwayat ini menunjukkan bahwasanya nubuwatur Rasul alaihi salatu wassalam, kenabian Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah termaktub di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Sudah termaktub di dalam Taurat, termaktub di dalam Injil, sehingga ahlul kitab sesungguhnya telah mengetahui ciri-ciri Nabi, mengetahui sifat-sifat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan mereka nantikan kedatangannya. Mereka tunggu masanya. Nabi terakhir yang dikatakan sebagai Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling besar. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang mereka, bagaimana pengetahuan mereka tentang sifat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
mereka ahli kitab itu mengenal Rasul alaihi salatu wassalam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, sebagaimana mengenal putra-putri mereka, tahu betul ciri-ciri fisik dan sifat peranginya Rasulullah alaihi salatu wassalam, seperti mengetahui ciri-ciri fisik dan perangai putra-putri mereka. Tahu. Bahkan juga disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, ahli kitab ini mempromosikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di hadapan kaum musyrikin. Ketika ahli kitab mengalami peperangan dengan kaum musyrikin, kaum berhalaisme, mereka menyebutkan di hadapan kaum musyrikin tadi bahwasanya mereka nanti akan dibantu oleh Nabi akhir zaman yang akan memenangkan peperangan mereka melawan kaum musyrikin tadi. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Itu maknanya. Dan dulu mereka ahli kitab yastaftihun, mengharapkan kemenangan perang atas orang-orang kafir musyrikin dengan menyebutkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Nabi akhir zaman. Awas kamu, nanti akan kami basmi, akan kami bantai, akan kami kalahkan tatkala kami dipimpin oleh Nabi akhir zaman. Begitu. Ini semuanya barakallahu fikum, satu sisi menunjukkan fadilah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi-nabi yang sebelumnya sudah memberikan bisyarah, memberikan busyra, kabar gembira kepada umatnya tentang akan munculnya Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, "Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Bi'asaf. Dan tatkala Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam mengatakan, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini membenarkan Taurat yang ada pada aku ini dan memberikan kabar gembira kepada kalian tentang datangnya seorang nabi, seorang rasul setelahku nanti yang namanya Ahmad. Terkait dengan nama, dalam Nasul Quran disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW nama yang tertera di dalam kitab suci Taurat dan Injil adalah Ahmad. Nama beliau adalah Muhammad. Nama beliau banyak. Ahmad, ada Muhammad, dan memiliki gelar nama-nama yang banyak. Ini yang pertama. Satu sisi barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang fadilah keutamaan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana kenabian beliau, kerasulan beliau sudah termaktub di dalam kitab suci sebelumnya, dan beliau sudah dikabarkan sebagai kabar gembira oleh para anbiya wal mursalin sebelum beliau, terutama Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Sudah ada. Kalau Anda membaca buku-buku sejarah terdahulu, hal itu pun juga diketahui oleh banyak pihak. Tidak hanya oleh ahli kitab, tapi juga diketahui oleh para dukun-dukun, oleh tukang-tukang sihir pada masa itu yang dikenal sebagai wong pinter. Ini serius. Dikenal sebagai wong pinter dikarenakan mereka punya khodam-khodam dari bangsa jin yang bisa mencuri khabar langit. Yang mana sebelum diutus Nabi kita Muhammad SAW, langit itu penjagaannya longgar. Paham ya? Jin-jin yang ada dengan leluasa bisa mencuri khabar langit. Sehingga praktis pada masa itu yang namanya dukun-dukun, tukang-tukang sihir, wong pinter, dipercaya beritanya. Itu pun juga mengetahui tentang Nabi kita Muhammad alaihi wasallam sebagai Nabi akhir zaman. Sifatnya ya kan, ciri-cirinya. Tahu mereka. Di sisi yang lain, poin yang kedua barakallahu fikum, ini sebagai iqamatul hujjah
sebagai iqamatul hujjah atas orang-orang di zaman dahulu. Pengikutnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dan pengikutnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, yakni kepada ahli kitab sebagai iqamatul hujjah tatkala mereka mengetahui telah munculnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan mereka kenali sifat-sifatnya beliau tadi, mereka yakini beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul dan tidak beriman, sudah tegak hujjah atas mereka, maka mereka dinyatakan kafir dikarenakan tidak mau beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, walaupun mereka beriman kepada Nabiullah Musa dan Nabiullah Isa alaihi wassalam. Gak ada alasan, saya gak tahu dia nabi, saya gak tahu dia rasul. Gak ada alasan. Paham ya? Dikarenakan sudah termaktub di Taurat, sudah termaktub di Injil. Mereka baca, mereka telaah, mereka kaji, mereka kenali, sebagaimana mereka mengenali putra-putri mereka. Dan yang lebih daripada itu, sudah dipromosikan oleh mereka di hadapan kaum musyrikin ketika perang. Nah, ternyatanya pun juga demikian barakallahu fikum. Begitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam lahir, ketika lahir itu heboh, terutama yang di sekitar beliau. Berhubung yang di sekitar beliau adalah kaum musyrikin, bukan ahli kitab, tidak ngerti kalau nabi. Yang jelas mereka tahu dengan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada kelahiran beliau alaihi salatu wassalam. Mereka mengerti ini orang besar, orang mulia yang bakal memiliki dan punya perkara besar pada masanya. Di antara riwayat yang sahihah yang dibawakan sebagian ulama kita, dikarenakan jalur yang sangat banyak, dari sumber yang sangat banyak, ialah keluarnya cahaya ketika lahirnya Rasul alaihi salatu wassalam yang menerangi istana Kisra dan memadamkan api Kaisar dan menjatuhkan patung-patung berhala-berhala yang ada pada istana tersebut. Itu heboh. Yang menyaksikan kelahirannya heboh. Ini bukan bayi sembarangan. Ini orang besar. Sehingga sangat dimuliakan oleh kakeknya Abdul Muthalib dan sangat disayangi oleh pamannya Abu Thalib. Sementara dari kalangan ahli kitab yang menyaksikan peristiwa tadi, padamnya api mereka, kemudian berjatuhannya berhala-berhala mereka, goncangnya istana mereka, itu mereka tahu sebagai pertanda telah lahirnya yang besar. Dukun-dukun, tukang-tukang sihir, barakallahu fikum, juga tahu. Dikarenakan mereka mengatakan qad tala'a najmun nubuwah, kata istilah mereka. Sudah terbit bintang kenabian. Barakallahu fikum. Ada bintangnya ya, yang tahu mereka. Kelihatan sudah muncul bintang kenabian. Sudah lahir ini. Di mana tempatnya? Itu. Berhubung masih bayi yang ada yang tahu. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Al-muhim, ini semuanya mereka kenali. Tatkala Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Nabi dan Rasul, dan diketahui oleh ahli kitab, yang kita bahas ahli kitab, tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab yang bisa mengingkari beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul. Tidak bisa. Mereka tahu betul sifatnya, ciri-cirinya, ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri perangainya. Tahu betul Nabi ini. Nabi. Mereka pun juga beberapa kali mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan yang bisa menjawabnya hanya seorang Nabi. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam pun menjawabnya dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu Nabi. Namun ternyata barakallahu fikum, sebagaimana yang kita ketahui dalam sirah nabawiyah, ternyata mayoritas ahli kitab kafaru. Mereka kafir, tidak mau mengimani Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kafir ya.
kafir mereka. Dalam keadaan tahu siapa beliau, dari sifat-sifatnya, dari kriterianya, dari ciri-cirinya, tahu ini Nabi, tapi tetap tidak mau beriman kepada beliau. Apa sebabnya? Allah menyebutkan dengan nafs dalam Al-Quranul Karim, hasadan min indi anfusihim, dikarenakan hasad, iri dengki yang ada pada mereka. Sisi hasadnya barakallahu fikum adalah ternyata Nabi akhir zaman itu bukan dari kalangan Bani Israel. Paham ya? Bukan dari kalangan Bani Israel. Ternyata terlahirkan dari kalangan orang-orang yang dulu mereka warning, mereka peringatkan, awas muncul Nabi akhir zaman, kami akan perangi kamu dengan Nabi tadi. Ternyata muncul dari mana? Dari kalangan mereka. Hasadnya luar biasa. Dan supaya antum tahu kondisi masyarakat pada masa itu, bangsa Arab, terutama suku-suku Quraisy, di mata orang-orang Romawi, Nasrani, Persia, penyembah api, dan juga ahli kitab al-Yahud, orang-orang Quraisy Arab pada masa itu dianggap sebagai bangsa budak. Bukan bangsawan, bukan ningrat, tetapi bangsa budak. Orang-orang yang di bawah mereka, orang-orang yang nggak punya ilmu, orang-orang yang nggak ngerti kitab. Itulah yang membuat mereka sangat berat barakallahu fikum beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beriman dengan Nabi yang terlahirkan dari bangsa yang selama ini orang-orangnya jadi budak kita. Naam, ini ahli kitab. Hasadan min indi anfusihim. Padahal barakallahu fikum kalau mereka mau jujur dan mereka mengetahui nasabnya Rasulullah SAW, justru Rasulullah SAW itu adalah bangsa ningrat, bangsawan dari suku yang paling terhormat secara silsilah nasab. Bangsa Arab itu saudara tua, ya, gitu ya. Saudara tua, dikarenakan mereka itu dari garis keturunan Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam yang merupakan saudara tuanya Nabiullah Ishaq alaihissalatu wassalam. Saudara tua, bangsawan, ningrat, suku dan kabilah yang terkemuka, nasab yang sangat mulia, dan saudara tua. Paham ya? Saudara tua. Yang mestinya barakallahu fikum mereka harus hormat, lebih menghormati, lebih memuliakan bangsa Arab tadi sebagai Bani Ismail alaihi salatu wassalam. Tapi berhubung kondisi ya, saudara tua jadi muda, yang mulia jadi rendah, dikarenakan ternyata saudara-saudara muda itu adalah kaum atau bangsa para nabi dan para rasul. Sementara yang saudara tuanya tidak pernah ada nabi dan rasulnya. Baru muncul nabi terakhir, nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini dua fungsi. Yang pertama untuk kemuliaan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sisi yang lain untuk iqamatul hujjah kepada ahli kitab. Tidak punya lagi alasan untuk mengingkarinya. Dari sini dalam faedah, seseorang yang mengimani tentang la ilaha illallah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia ingkar, mengkufuri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, atau mengingkari kalimat syahadah Muhammadur Rasulullah, maka dinyatakan kafir. Seperti ahli kitab tadi. Ahli kitab iman kepada Allah. Nah, ya, mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mau disuruh melafalkan kata-kata la ilaha illallah, mau mereka. Tetapi dikarenakan mereka mengkufuri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak mau beriman dengan beliau alaihi salatu wassalam, entah karena hasad atau karena yang lainnya, maka dinyatakan kufar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin.
Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan dari kalangan musyrikin kafir. Naam ya ikhwan. Oleh karena itu pula para ulama kita mewanti-wanti kaum muslimin akan bahaya yang namanya sifat hasad. Karena hasad rela kafir. Nah, gitu ya. Karena hasad tidak mau beriman dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sekarang ini karena hasad rela menyimpang. Rela menyimpang. Karena hasad sama Ustadz Fulan, hasad sama Ustadz Alan, hasad sama Pak Fulan, sama Pak Alan, yang penting gak sama dia, rela menyimpang. Itu meniru siapa? Meniru orang-orang Yahudi ahli kitab. Awas pada hasad. Adapun terkait dengan sifatnya Rasulullah SAW yang dalam riwayat ini, kalau nggak salah ini pernah dibahas ya. Wah, lupa Anda tahu berapa tahun yang lalu sudah. Ini pernah kita bahas sebelumnya, Ikhwan. Pernah kita bahas sebelumnya. Tapi lah bahas. Disebutkan di sini barakallahu fikum, sifatnya Rasulullah SAW sangat banyak. Syahidan sebagai saksi, yakni sebagai saksi untuk umatnya, juga sebagai saksi untuk umat-umat sebelumnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai ummatan wasata di Al-Baqarah, umat wasat yang pertengahan, supaya kalian menjadi saksi-saksi atas umat manusia dan Rasul sebagai saksi atas kalian. Rasul sebagai saksinya kaum muslimin, sementara kaum muslimin sebagai saksi untuk seluruh umat manusia. Ketika umat masing-masing nabi ditanya siapa saksi kamu, maka umat Muhammad yang tampil, kami saksinya. Afwan, ketika masing-masing nabi menyampaikan ditanya siapa saksi, maka umat Islam yang mengatakan kami sebagai saksi. Nah, litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Beliau sebagai mubasyir, pemberi kabar gembira, memberi kabar gembira dengan tauhid. Wa nadhir, sebagai pemberi peringatan, memperingatkan yang namanya bahaya syirik. Dan beliau sebagai benteng, sebagai penjaga untuk ummiyin, umat-umat yang ummi. Beliau sebagai Abdullah, hamba Allah yang tidak boleh disembah, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, ya, bukan titisan ilahi. Beliau juga sebagai Rasul, sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dimuliakan, harus dibenarkan, jangan didustakan. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Itu ucapannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Beliau sebagai seorang hamba yang enggak boleh diibadahi, sebagai seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Abdun la yu'bad, sebagai bantahan kepada kaum Nasara, wa rasulun la yukadzab, sebagai bantahan kepada kaum Yahudi. Beliau diberi nama Al-Mutawakkil, samaituka Al-Mutawakkil, orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya Rasul laisa bifadhin wala ghalidhin. Beliau bukan orang yang kaku, bukan orang yang kasar hatinya, bukan yang kasar perangainya, bukan yang kasar ucapannya, halus akhlaknya beliau. Juga bukan orang yang teriak-teriak di pasar, juga bukan orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan pula, namun beliau membalas kejelekan dengan pemaafan, membalas kejelekan dengan ampunan, membalas kejelekan dengan kebaikan. Allah sebutkan di sini, Allah tidak akan, Rasul menyebutkan di sini, Abdullah bin Amr bin As menyebutkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mewafatkan Rasul alaihi salatu wassalam hingga Allah luruskan, Allah tegakkan dengan beliau ini agama yang bengkok. Semuanya mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Allah bukakan melalui agama yang mulia ini mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, hati-hati yang terkunci. Ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya dakwah Nabi alaihi salatu wassalam mansurah, akan dibela, ditolong langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan ujungnya nanti adalah kemenangan-kemenangan yang akan diraih oleh Rasulullah SAW sampai pada akhirnya umat berbondong-bondong masuk Islam. Al-millatul auja, millah agama yang bengkok, yaitu millatun syirkiyah, agama syirik, itu semuanya akan sirna, akan binasa dari Jaziratul Arab. Ya, mereka semuanya mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Millah syirkiyah berganti dengan millah tauhid, agama tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah bukakan dengannya mata-mata yang buta, telinga yang tuli, hati yang terkunci. Itu di akhir masa hidupnya Rasulullah SAW, ketika umat manusia semua berbondong-bondong masuk Islam setelah pasca Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitun nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, itu Fathu Makkah, barakallahu itu, dan engkau menyaksikan umat manusia masuk ke dalam agama Islam dengan afwaja, berbondong-bondong, bergelombang-gelombang, berjamaah-jamaah. Ketika itu sudah tiba saat engkau meninggal dunia, maka bertasbihlah, menyebut bertahmid kepada Rabbu, wastaghfir, perbanyak istighfar, innahu kana tawwaba. Nama ya kan. Maka dengan demikian sempurnalah bimbingan Islam, sempurnalah agama yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Millatun bayda, millatun hanifiyah, millatut tauhid. Naam, hadis yang berikutnya. Satu lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين رواه البخاري ومسلم والآجري في الشريعة. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, membikin permisalan beliau dengan nabi-nabi yang sebelumnya untuk menjelaskan beliau adalah nabi terakhir, rasul yang terakhir. Beliau mengatakan perumpamaan aku dan nabi-nabi yang sebelumku itu diumpamakan seperti seseorang yang membangun rumah. Lalu dia bagusi rumah tadi. Dia perindah rumah tadi. Dibagusi, diperindah. Kecuali satu tempat untuk bata. Satu tempat bata. Gitu bagaimana Pak Iwan? Kecuali tempat satu bata. Gitu. Tempat untuk satu bata. Yang berada di sisi rumah tadi, min zawiyah. Orang-orang yang melihatnya yatufuna bihi, mengelilingi rumah tadi. Wa ya'jabunalah, takjub dengan rumah tadi. Indah, bagus, megah. Masya Allah. Namun kurang satu bata. Mereka mengatakan halla wudi'at hadhihi labinah. Loh, kenapa satu bata itu enggak ditaruh? Kok dibiarkan saja? Kok ditaruh kan selesai. Kan gitu ya. Rasul mengatakan, "Fa'ana alladziina", sayalah bata tadi. "Wa ana khatamun nabiyyin", akulah penutup seluruh nabi dan rasul. Naam, hadis ini, riwayat ini khanafitina azzakumullah hendak menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah khatamul anbiya'i wal mursalin, la nabiyya ba'dah. Beliau itu penutup para nabi dan para rasul. Tidak ada satu nabi pun sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam diumpamakan dengan permisalan dalam riwayat ini. Tinggal satu bata, tidak ada bata lain yang berceceran.
tinggal satu bata dipasang di rumah tadi, sempurna rumah tersebut. Saya paham ya, ini merupakan i'tiqadnya kaum muslimin. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup para anbiya wal mursalin. Juga dinaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang di antara kalian, namun dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dengan riwayat ini, pihak yang menafsirkan khatamun nabiyyin dengan cincin para nabi, itu adalah tafsir yang batil. Ini tafsirnya Ahmadiyah, Qadianiyah. Tafsirnya Ahmadiyah, Qadianiyah. Tayyib, yang menyatakan yang dimaukan dengan khatamun nabiyyin itu bukan penutup para nabi. Khatam itu cincin, cincinnya para nabi. Beliau sebagai penghias para nabi yang memperindah semua para anbiya al-mursalin. Kita katakan hadza batil. Kenapa ya, Pak? Dengan riwayat ini. Kalau seandainya khatamun nabiyyin dimaknakan dengan cincin nabi, lah untuk apa dibikin permisalan kayak rumah yang tinggal satu bata? Kan gitu. Ini hadis sangat jelas. Semua nabi, semua rasul telah menyelesaikan tugasnya. Sudah indah rumahnya, tinggal satu bata. Beliau mengatakan, wa ana alladziina, saya yang satu bata tadi, wa ana khatamun nabiyyin, dan saya penutup para nabi. Dipasang, selesai. Enggak ada lagi nabi yang lain. Oleh karena itulah para ulama kita menyatakan yang namanya sekte Ahmadiyah, Qadianiyah, kufar. Mereka orang kafir. Tidak termasuk 72 golongan yang diancam dengan neraka yang disebutkan dalam hadis itu. Yang 72 itu adalah muslimin ya ikhwan. Kalau sektenya kafir dinyatakan sebagai kufar, tidak masuk dalam riwayat tadi. Kafir. Barakallahu. Kenapa? Dengan penafsiran tadi, dan mereka meyakini beliau bukan nabi terakhir. Dan paham ya? Tafsir tadi itu untuk memuluskan pemahaman mereka yang kafir, meyakini bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan pembaharu, padha wae. Barakallahu. Kafir. Nah, begitu pula barakallahu fikum dengan riwayat ini disepakati oleh seluruh para ulama kita. Barang siapa yang mengaku sebagai nabi atau sebagai rasul setelah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka dia kafir, murtad dari agamanya. Dengan kesepakatan. Langsung kafir, murtad dari agamanya. Entah mengaku sebagai nabi atau mengaku sebagai rasul, sama saja. Dikatakan kafir dengan kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Dan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberitakan dalam riwayat yang sahihah, barakallahu fikum, beliau memberitakan bahwasanya akan ada di tengah-tengah umatnya dajjalun kadzabun salasun. Ada dajjal berdusta, jumlahnya 30 orang, kulluhum yaz'umu annahu nabi. Masing-masing mengaku, masing-masing mengklaim dirinya sebagai nabi. Dia mengatakan, wa ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di, aku penutup para nabi dan tidak ada nabi sepeninggalku. Paham ya? Maka dikatakan kafir. Tidak perlu lagi pendekatan persuasif, tidak perlu lagi yang namanya dialog, tidak perlu lagi yang namanya proses dan semisalnya, ketangkep langsung dieksekusi oleh penguasa. Selesai. Gitu ya. Oleh siapa ya kawan? Oleh penguasa. Jadi paham ya? Entah dia mengatakan saya adalah nabi orang Pakistan, atau mengatakan saya nabinya orang Makassar, atau mengatakan saya rasulnya binatang, dan yang semisalnya, sama saja. Qatal. Ada yang mengatakan begitu. Kalau mengaku sebagai rasul yang diutus di tengah-tengah umat manusia, ketahuan nanti. Hanya ngomong apa? Rasul yang diutus kepada kaum binatang.
Itu ada di Yaman ya, ikhwan. Zaman ketika kita orang masih di sana, muncul pemahaman semacam itu. Disebutkan oleh para syekhna. Ada orang yang mengaku sebagai Rasul ilal hayawanat. Rasul kepada bangsa hewan. Sama-sama kafir. Imma dia kafir, imma dia majnun. Ya kan gitu. Imma dia majnun. Nama ikhwan. Al-muhim. Mengaku sebagai nabi. Tayyib. Setelah wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dikatakan kafir. Adapun Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam yang nanti akan turun di akhir zaman, itu tidak membawa syariat baru. Posisi beliau ketika turun di akhir zaman itu membawa dan memperjuangkan, mendakwahkan syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersama dengan Al-Imamul Mahdi Al-Muntazar. Barakallahu fikum. Selamat, tenang. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga beliau bukan sebagai nabi baru pasca Rasulullah alaihi salatu wassalam. Begitu pula ikhwan fillah sebagai faedah. Disebutkan oleh para ulama kesepakatan ijma'. Tayyib, terkait dengan seseorang yang mengaku dirinya sebagai sahabi. Tayyib, barang siapa yang mengaku sebagai seorang sahabi setelah selesainya masa sahabah, maka dikatakan dajjal kadzdzab. Sama saja. Apakah dikatakan kafir? Wallahu a'lam. Kalau para ulama mengatakan dajjal. Paham ya? Dan ini terjadi itu. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam bukunya Mizanul I'tidal. Ketika menyebutkan tarjama orang India namanya Rotan. Namanya Rotan Al-Hindi. Allah alam bagaimana sejarahnya nih. Majnun wala kayf ma'adri. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyatakan tentang Rotan Al-Hindi ini. Dia mengatakan Rotan Al-Hindi. Rotan wa ma'al-bakama Rotan. Kata beliau. Ada Rotan. Tahukah kamu siapa Rotan ini? Kata beliau, Dajjalun minad dajajilah idda'as-suh ba'da 300. Kata beliau. Ini seorang dajjal dari dajjal yang ada mengaku sebagai seorang sahabi setelah tahun 300-an Hijriah. Setelah tahun 300-an Hijriah. Sudah jauh dari masanya sahabi, hatta tabi'i. Sudah akhir masa tabi'i. Orang India satu ini. Barakallahu itu. Ngaku sebagai sahabi, saya sahabatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala Rasulullah kata gitu. Ada dajjal kata beliau. Apalagi orang sekarang, tiba-tiba muncul di Banyumas orang yang mengaku sebagai sahabat Nabi. Baru dibangkitkan katanya. Baru dibangkitkan katanya sebagai sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Allah musta'an. Ada dajjal Banyumas. Iya dikatakan dari Banyumas. Misal saya katakan ada dajjal Banyumas. Barakallahu itu. Dikarenakan mengaku sebagai seorang sahabi bukan pada masanya. Begitu pula ya karena yang setelahnya mengaku sebagai tabi'i, mengaku sebagai tabi'ut tabi'i. Ya, barakallahu di jauh setelah masa mereka. Itu ada dikatakan sebagai dajjal minad dajajilah. Dajjal modern di zaman sekarang ini. Barakallahu. Hadis ini apa namanya azakumullah menerangkan kepada kita bahwasanya jumlah para anbiya wal mursalin sangat banyak. Dari mana ya, Pak? Yang namanya rumah itu pasti membutuhkan bata yang masing-masing labinah, masing-masing bata itu adalah permisalan Nabi untuk rumah tersebut. Ya, jumlahnya sangat banyak. Juga hadis ini menerangkan kepada kita barakallahu fikum bahwasanya para anbiya wal mursalin betul-betul sudah menunaikan tugas. Adal amanah. Ya, sudah menunaikan amanah. Sudah menunaikan risalah kenabian mereka yang dibebankan Allah kepada mereka. Tidak ada seorang nabi pun yang berkhianat. Ya, tidak ada seorang nabi pun yang melenceng, yang menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah mengerjakan kewajibannya, menunaikan tugasnya. Barakallahu fikum. Sukses semua.
dan sangat bagus hasilnya. Di sebelah sini fa ahsanahu wa ajmalahu, indah, bagus. Sekaligus sebagai faedah pula barakallahu fikum, keberhasilan sebuah dakwah, keindahan suksesnya sebuah dakwah itu tidak dipandang dengan pengikut. Maka demikian. Dari mana kita mengambilnya? Dari sisi fanatina azakumullah, dikarenakan kita tahu bahwasanya para anbiya wal mursalin pada masa-masa dahulu tidak semuanya memiliki pengikut yang banyak. Ya Pak ya? Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam yang berdakwah 950 tahun lamanya di tengah-tengah kaumnya. Itu sedikit yang beriman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada beliau Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam melainkan sedikit. Toh Nabi Nuh dikatakan sebagai Nabi Ulul Azmi, sebagai Nabi yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah, dinyatakan sebagai Nabi yang berhasil, walaupun sedikit jumlahnya. Juga hadis ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam ditampakkan kepada beliau semua umat. Pada hadis adanya 70.000 orang yang masuk dalam surga dengan tanpa azab, dengan tanpa hisab. Tahu ya? Disebutkan di situ ditampilkan kepada Rasul umat-umat yang ada ini. Beliau mengatakan faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Saya melihat seorang nabi, pengikutnya cuma rahtun. Rahtun bilangan 3 sampai 9. Ada nabi pengikutnya cuma 3 sampai 9. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun aw rajulan. Kata Rasul, saya juga menyaksikan seorang nabi hanya punya 1-2 pengikut. Wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan saya menyaksikan seorang nabi tidak punya pengikut sama sekali. Tapi mereka semua masuk dalam bangunan rumah indah tadi. Sempurna, indah, menawan, luar biasa. Menunjukkan apa ya Pak? Patokannya bukan dari sisi pengikut. Walaupun barakallahu fikum, ketika dia bisa dengan taufik dari Allah tabaraka wa taala punya pengikut yang sangat besar, itu keutamaan lebih. Sebagaimana kata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam yang punya pengikut yang sangat besar. Juga terkait dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang paling banyak pengikutnya di kalangan seluruh para anbiya wal mursalin yang lainnya. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Insyaallah ya. Keringatan. Ada yang menanyakan? Biar saya rehat sedikit ini. Kayaknya enggak ada pertanyaannya. Ada sih. Hah? Pertanyaan atau lanjutkan? Yang setelah-setelahnya ini pembahasan yang lain terkait dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Insyaallah akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Baik, ya. Ada pertanyaan yang disampaikan kepada saya langsung sama saya. Baik, pertanyaan yang cukup mendasar, cukup penting, dan nampaknya perlu ada semacam pendih. Barakallahu fikum. Pertanyaannya seputar masalah dunia pendidikan. Baik, bagaimana mengadakan sebuah lembaga pendidikan berijazah sebagaimana sekolah-sekolah formal yang lainnya, tetapi dipantau dengan pemahaman salaf, itu bahasanya ya. Barakallahu fikum. Setingkat TK atau SD atau SMP atau aliyah dan semisalnya, dengan ijazah, dengan mengikuti ujian nasional, ujian bersamaan, ada kewajiban belajar dari Diknas pendidikan nasional dan segala macamnya. Masyaallah ya Pak, luar biasa. Al-jawab, jawabannya ya fitina azakumullah. Tayyib, tariqatut tarbiyah wa tariqatut ta'lim. Tariqah tarbiyah dan tariqat ta'lim yang sunnah, yang afdal, yang barokah adalah tariqah
tarbiyah inda salaf. Di kalangan salafun salih rahimahumullahu ta'ala dan di kalangan para ulama yang setelahnya. Apa itu? Yaitu tariqah durul hadis. Tariqahnya darul hadis yang ada. Kalau dengan bahasa kita sekarang, tariqah ma'had, pesantren. Yang di situ dikaji, dipelajari Al-Quran dan Sunnah serta ilmu-ilmu Quran dan Sunnah secara mulazamah. Betul-betul mengkaji bimbingan agama Allah, mengkaji dinul Islam, mengkaji syariah, mengkaji Alkitab, mengkaji As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak ada ijazah kecuali ijazah guru kepada muridnya pada masa itu. Ya, guru ngasih ijazah, kamu sudah tak kasih ijazah, silakan menyampaikan apa yang kamu terima dari saya. Itu ijazah namanya ya Pak. Tidak harus tertulis. Nama ya Pak. Kenapa tariqah ini dikatakan sebagai tariqah yang mulia, tariqah yang sunnah, tariqah yang afdal? Dikarenakan itulah metode tarbiyah, metode taklim yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya Pak ya. Itu pula yang dicontohkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para tabi'in, oleh para imamul huda, para imam-imam kita yang terkemuka di zaman dahulu kala, imam ahli hadis, imam ahli fiqh dan yang semisalnya, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Yang dimaksudkan oleh mereka dengan ijazah itu ialah sang guru memberikan ijazah, pembolehan kepada sang murid untuk meriwayatkan kitab-kitabnya atau meriwayatkan riwayat-riwayat dia yang sudah disampaikan. Paham ya? Misalkan nih, ini riwayat saya nih. Saya kasih antum, ajaztu laka an tarwiya anni hadzal kitab. Saya kamu kasih ijazah, silakan kamu riwayatkan dari aku kitab ini. Bisa dikasih kitabnya, bisa enggak usah, karena dia sudah punya kitabnya. Ketika nanti sang murid menyampaikan ilmu tadi, maka dia mengatakan, qala akhbarana al-ustad Afif. Ya, gitu. Saya tahu ya. Kalau sekarang, kalau dulu, akhbarana fulan. Qala akhbarana fulan. Paham ya? Barakallahu fikum. Ini yang ma'ruf, yang masyhur di kalangan kita semua, barakallahu fikum. Baik, tidak ada sejarah pada masa Rasul alaihi salatu wassalam atau masa para sahabat atau para tabi'in atau para tabi'in atau para imam-imam terkemuka kita kaum muslimin zaman dahulu kala yang melakukan tarbiyah dengan model yang sekarang yang dipertanyakan tadi. Dulu nggak ada madrasah, ada. Dulu ada yang namanya madrasah yang dibikin oleh para ulama. Ada madrasah ahli hadis, ada madrasah gada, tetapi bukan madrasah sebagaimana yang antum pahami di sekolah-sekolah umum itu. Yang dipelajari adalah ilmu agama murni, Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah dan ilmu-ilmu yang ada. Semua bidang-bidang ilmu agama yang ada. Dikatakan madrasah dikarenakan ada tempat khusus untuk menampung para murid-murid yang ada lokal, luar dan dalam negeri. Barakallah. Ijazahnya pun dengan cara yang saya sebutkan tadi. Saya paham ya? Paham ya? Kenyataannya pula barakallahu fikum, tariqah yang semacam inilah yang menghasilkan para ulama. Adalah ya, Pak? Yang menghasilkan para imam, yang menghasilkan para ulama, yang menghasilkan para masyayikh. Sampai istilahnya kita sekarang ini ya, Pak. Barakallahu fikum. Juga terkait dengan para ulama-una dan masyayikhuna di zaman sekarang ini. Baik. Para ulama kita di zaman sekarang ini barakallahu fikum. Terutama yang sempat mengenyam pendidikan di Jamiah Islamiyah Madinah kali pertama. Semacam Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dan yang lainnya. Itu belajar di sana bukan dalam rangka untuk mendapatkan ijazah, bukan dalam rangka untuk mendapatkan titel. Beliau secara pribadi menyatakan asyhadu indi la tusawi syai'a. Syahadah
Itu bahasanya orang sekarang. Terjemahannya antum ijazah. Bahasa Arabnya syahadah. Namanya apa? STTB. Surat tanda nama belajar. Cinta sampai. Beliau mengatakan asyhadah indi, yang namanya syahadah menurut saya tidak ada nilainya apapun. Beliau tinggalkan itu semua yang namanya ijazahnya, yang namanya syahadah dan segala macamnya. Beliau berdakwah di atas Alkitab was sunnah, mendidik murid-muridnya bukan dengan cara itu, tapi dengan cara salaf. Bagaimana hasilnya? Kok diem? Bagaimana hasilnya ya kawan? Luar biasa dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dakwah beliau barokah. Kalau boleh jujur, di dunia ini dakwah yang paling kuat di Yaman. Dengan darul hadis yang ada di sana, mahat-mahat yang ada di sana, masyayikh yang ada di sana, dengan tolak murid-murid yang ribuan jumlahnya di sana, yang semuanya salafiyin, tidak campur baur di sana, dipelajari semua ilmu-ilmu agama, ilmu semua yang berhubungan dengan Al-Quran, berhubungan dengan hadis, dengan fikih, dengan akidah dan juga yang lain-lainnya. Walaupun kita mengatakan ulama kibar di Saudi tempatnya, saya paham ya, ulama kibar Saudi tempatnya, tapi terkait dengan dakwah di Yaman. Itu pengakuan dari Syekh Al-Allamah Rafi' bin Hadi. Syekh Rafi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dia mengatakan kepada para masyayikhul Yaman, ad-da'wa indakum, ad-da'wa indakum, kata beliau. Dakwah salafiyah di tempat kalian sekarang ini tempatnya. Zaman kita dengarkan tatkala kita masih di sana, barakallahu fikum. Syekh Rafi' bin Hadi sendiri, barakallahu fikum, bisa dengarkan langsung ketika kita ziarah ke rumah beliau di umrah yang terakhir bulan April, barakallahu fikum. Sayyid, beliau mengatakan kepada orang-orang Libya yang dulu adalah mantan guru-guru kita semua, menyampaikan kepada mereka supaya mereka berdakwah sebagaimana dakwahnya Syekh Muqbil bin Hadi. Karena beliau ngerti ini dulu murid punya Syekh Muqbil. Dakwah kamu sebagaimana dakwahnya Syekh Muqbil bin Hadi. Dipuji sama Syekh Muqbil bin Hadi. Barakallahu fikum. Sayyid, juga tatkala kita ziarah ke Fiyush, berjumpa dengan Syekh Abdurrahman Al-Adani hafizahullah taala wa ra'ah. Panjang belum menceritakan tentang masalah ini ya. Beliau mengatakan yang namanya dakwah itu, yang namanya tariqatut ta'lim itu menggunakan tariqatus salaf. Barakallahu fikum. Ini yang barokah. Ini yang barokah kata beliau. Ini yang mulia. Tayyib, adapun terkait dengan masa depan kita, terkait dengan urusan dunia, ya, kita mempelajari ilmu agama Allah bukan karena dunia. Kita mengajarkan ilmu agama Allah bukan karena dunia. Kita sebagai seorang sunni, sebagai seorang salafi diajarkan zuhud, diajarkan qanaah dengan dunia yang kita miliki. Yang kita kejar adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kejar adalah mardatillah, bukan yang lain-lainnya. Beliau memuji Umar ketika itu. Karena beliau ada dipuji di depan murid-muridnya. Ada huna Qamar Su'aidi taraka syahadah li ajli dakwah, kata beliau. Ada Qamar Su'aidi meninggalkan ijazah dia, jangan LC ya. Ditinggalkan dan kemudian beliau serius berdakwah sebagaimana biasanya. Sehingga perkara yang sangat wadih, perkara yang sangat jelas terkait dengan tariqatut ta'lim, tariqatut tadris, tariqatut tarbiyah itu kembali kepada tariqatus salaf. Barokah insyaallah. Terutama di zaman sekarang ini yang kita cari itu adalah bimbingan agama Allah, mempelajari agama Allah, Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah untuk menyelamatkan putra-putri kita dan diri kita masing-masing dari berbagai macam fitnah yang ada. Ini ayamul fitan, masa-masa fitnah, masa-masa zaman yang rusak, yang namanya syubhat di mana-mana, syahwat di mana-mana, maksiat di mana-mana, penyimpangan di mana-mana. Hakikatnya kan? Maka yang kita butuhkan adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya dunia ya akhi, rezeki maksum. Rezeki itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyahum. Kami yang ngasih rezeki kalian dan anak-anak kalian. Barakallahu fikum. Sekarang kalau ada yang tanya bagaimana kalau seandainya ada yang mengadakan lembaga pendidikan atau tarbiyah dengan cara semacam itu, apakah dinyatakan haram?
Nah, itu pembahasan berikutnya. Jawabannya barakallahu fikum. Baik, secara hukumnya tidak dinyatakan haram. Dinyatakan tidak dinyatakan haram dikarenakan itu adalah teknis. Sistem klasikal, baik per kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan segala macamnya. Baik, dengan sistem madrasah bagaimana yang sekarang ini ada. Itu semuanya perkara yang mubah. Hukum asalnya mubah. Kita tidak mengatakan haram. Hukum asalnya mubah. Mubah ya, Pak. Itu juga langsung kita tanyakan kepada Syekhul Imam di Ma'bar. Majelis sama beliau beberapa saat di Maktabah, dihadiri oleh banyak murid-murid yang dari Indonesia. Tanyakan langsung. Belum nggak bisa dikatakan haram. Teknis ya, Pak. Antum mau dengan sistem Darul Hadis, itu yang lebih afdal. Atau menggunakan sistem madrasah, nggak ada masalah. Teknis. Namun barakallahu fikum, dari semua yang ada tadi, baik sistem madrasah atau sistem tarbiyah di mahad, persyaratan yang harus diperhatikan baik-baik adalah di situ tidak ada pelanggaran syariat. Paham ya? Baik dengan tariqah Darul Hadis atau dengan tariqah madrasah, persyaratannya tidak boleh ada yang namanya mukhalafah syariah, pelanggaran syariat. Nah gitu ya. Kalau ada yang namanya mukhalafah syariah, harus diluruskan, harus dibenarkan, harus dihilangkan. Barakallahu fikum. Ini harus diperhatikan baik-baik, ikhwan. Di antara bentuk-bentuk mukhalafah syariah, ikhwan, ialah al-ikhtilaf bainar rijali wal nisa. Ikhtilaf campur baur laki perempuan. Ini haram. Iya, perkara yang diharamkan. Dan fatwa ulama sekarang ini, yang dahulu sampai sekarang ini, ikhwan, yang namanya al-madaris al-ikhtilatiyah, itu bahasanya. Madrasah ikhtilaf itu adalah haram, tidak diperbolehkan belajar di sana. Sehingga tidak boleh yang namanya ikhtilaf. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Tidak boleh yang namanya ikhtilaf. Barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan masalah materi-materi pelajaran yang disampaikan, juga tidak boleh ada materi-materi pelajaran yang menyimpang dari agama. Haram hukumnya bagi antum mengajarkan kepada putra-putri didik antum ilmu filsafat, misalkan ilmu kalam, misalkan. Haram, tidak ada bahasa darurat. Pondok masih banyak, ya. Yang afdal masih banyak. Tidak ada bahasa darurat. Atau mengajarkan hal-hal yang lain yang melanggar syariat. Apapun bentuk pelanggarannya, tidak bisa. Jadi paham ya? Belajar Quran sunnah saja belum genah, belum beres, belum hatam. Lah kok kemudian mengajarkan ilmu-ilmu yang menyimpang kepada putra-putri didik kita? Tidak bisa. Apapun bentuknya. Barakallahu fikum. Ya kalau dulu waktu kita sekolah sih, kebetulan saya cuma lulus SD ya Pak. Ijazah saya cuma ijazah SD. SMP-nya cuma 3 semester sudah keluar, nggak sekolah lagi ya. Semester 1, semester 2 lulus kelas 1 kan gitu. Naik kelas 2, semester 3 keluar. Gitu ya. Tapi saya dikasih titel sama ikhwan Kiai Haji. Allah Ta'ala. Nah, ikhwan, barakallahu fikum. Yang kita saksikan dari pelajaran-pelajaran anak formal, barakallahu fikum, adanya cerita-cerita fiktif, adanya cerita-cerita yang mengandung unsur khurafat, ya, adanya mempelajari budaya-budaya Hindu, budaya-budaya Buddha dan segala macamnya. Ada beberapa hal-hal yang melanggar syariat. Kemudian bukunya bergambar, bernyawa dan segala macamnya. Apalagi kalau terkait dengan masalah belajar wilayah daerah-daerah begitu ya. Nah, kalau pas yang dipelajari pas wilayah Bali, pernah ditemukan kejadian bukunya ada gambar orang lagi selancar, perempuan lagi yang lagi selancar. Allahul musta'an. Langsung
tutup. Allahu Akbar. Hanya semacam ini Allah merupakan bentuk mukhalafah syar'iyyah. Ada yang SMS sama saya beberapa hari yang lalu. Saya nggak tahu siapa yang SMS karena nomor yang nggak kenal. Dia menyampaikan, saya nggak tahu betul apa enggak yang disampaikan sama dia karena saya nggak tahu siapa orangnya. Menyampaikan ada lembaga pendidikan salaf bekerja sama dengan tiap bank untuk pembangunan sarana pendidikan. Anak baca saya gini. Hah? Iki mana? Lagi betul apa enggak? Lembaga mana? Enggak tahu dikarenakan dia enggak jelas siapa gitu. Dan memang enggak pengen tahu sih. Cuman kalau betul itu terjadi barakallahu fikum, itu pelanggaran yang sangat-sangat pelanggaran syar'i yang luar biasa. Masuk lembaga pendidikan salaf kerjasama dengan bank untuk pembangunan sarana pendidikan. Itu kira-kira bersama dalam bidang apa ya Pak? Dalam bidang keuangan gitu ya. Bank itu lembaga keuangan. Apalagi terkait dengan urusan sarana pesantren. Bukan pesantren, lembaga pendidikan tadi kan ngomong pesantren. Afwan, ini jangan salah baca. Hanya semacam ini juga mukhalafah syar'iyyah. Entah itu dalam bentuk darul hadis, pondok-pondok pesantren, atau dalam bentuk madrasah. Ini semua umum ya ikhwan ya. Semua yang ada unsur pelanggaran syariatnya tidak boleh ada, baik itu di pesantren ataupun di madrasah. Ini harus contoh baik-baik ya ikhwan. Al-muhim, kalau cara pertama dengan cara salaf itu afdal, menggunakan cara madrasah itu boleh-boleh saja teknis, semuanya dengan syarat tidak boleh ada mukhalafah syar'iyyah. Yang dicari itu adalah barakatul ilm. Antum mengejar sesuatu target, tetapi dengan cara melanggar agama Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariah, maka tidak akan barokah dakwah Anda. Barakallahu fikum. Wallahu taala alamu bis-shawab. Ketika ditanyakan kepada Syekhul Imam di Ma'bar, dipaparkan kepada beliau beberapa kondisi dan ditengarai ada beberapa mukhalafah penyimpangan syariat pada lembaga tadi. Beliau mengatakan yunasah, kalaupun terjadi dan pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, nasihati mereka. Nasihati mereka. Barakallahu fikum. Hadza huwa al-muhim. Itu ringkasnya. Nah, di zaman sekarang ini yang dibutuhkan itu adalah ulama. Enggak butuh dokter, sudah banyak dokter. Dokter yang tiba-tiba sudah banyak sampai ada yang nganggur. Daftar ya terima. Kakeknya Evan, banyak dokter, ya banyak insinyur, ya banyak profesor, ya banyak segala macamnya. Yang tidak ada ulama. Ya, maka yang dibutuhkan itu ulama, dai yang mumpuni ilmunya, yang membimbing umat dengan pendidikan, dengan tarbiyah Islamiyah, membimbing umat dengan Alkitab wa Sunnah, dengan taufik dan izin dari Allah, menyelamatkan umatnya dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Itu yang dibutuhkan. Dokter butuh kepada ulama, insinyur butuh kepada ulama, profesor butuh kepada para ulama. Ya, semua ahli-ahli dunia yang ada itu semuanya butuh kepada para ulama. Hakikatnya kan? Padahal ulama dia juga punya ijazah. Barakallahu fikum. Antum ijazahnya apa? Kok diam? Ijazahnya apa? Ada S1? Ada S2? Antum taklim sama saya. Ayo. Saya cuma SD ijazah saya. Siapa yang butuh? Saya Pak. Barakallahu fikum. Al-muhim ya ikhwan. Yang dibutuhkan adalah itu, al-ilm barakallahu fikum. Wallahu taala alamu bis-shawab. Al-muhim, ketika ada pesantren dimanapun berada atau lembaga madrasah dimanapun berada, ketika mendapati ada perkara-perkara yang mungkin dianggap kurang tepat atau ada perkara-perkara mukhalafah, maka harus ada yang namanya tanasuh, saling menasihati dengan cara yang bijak, dengan cara yang arif. Barakallahu fikum.
bagaimana kedudukan Rasul yang selain dari 25 Rasul yang dapat perintah dari Allah? Apakah Rasul yang jumlahnya 315 lahir setelah Rasulullah? Loh, kok setelah Rasulullah? Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi terakhir, Rasul yang terakhir. Sehingga yang jumlah tadi itu sebelumnya Rasulullah, ya kan? Dan semua diperintah oleh Allah, dikasih wahyu, disuruh berdakwah. Waduh, langsung menajam pertanyaannya ini. Nah ini langsung menukik begini pertanyaannya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang mengatakan aku tidak suka dengan orang yang berjenggot? Apa termasuk tidak suka dengan Nabi dan Rasul? Dirinci ya ikhwan. Kalau ketidaksukaannya tadi terkait dengan fisik orang tersebut, maka itu tindakan haram dikarenakan menghibai orang. Tetapi kalau yang dimaksud ialah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, bimbingan dan ajaran Rasul dalam bentuk jenggot, maka itu merupakan kekufuran. Hati-hati. Itu disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dua kondisi. Jadi paham ya? Hati-hati. Makanya saya katakan tadi, ikhwan, hal-hal yang semacam ini itu merebak di kalangan kaum muslimin dan ada yang mengingkari. Ketika ada film Innocent of Muslim muncul, wah reaksinya luar biasa, demo di mana-mana luar biasa, sampai ada yang mati segala macam. Ghirahnya keluar, cemburunya keluar, marahnya keluar, caranya salah. Tapi ketika ada orang-orang yang semacam ini tadi, mana ghirah yang ada, mana kecemburuannya, mana marahnya? Allahul musta'an. Makanya hati-hati. Makanya tanamkan betul keimanan kepada para anbiya wal mursalin, terutama dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ustaz mau nanya nih, ada nihnya itu ya kan. Gaul juga dia rupanya. Ustaz mau nanya nih, gimana bacanya ya kan? Salah baca kayak ya kan. Bagaimana dengan Habib Syekh Fulan yang mengaku keturunan Nabi, bagaimana sikap kita kepadanya? Terkait dengan keturunan Nabi di zaman sekarang ini, yang dipastikan ada ialah garis keturunan Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, kedua putranya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu ada yang dikatakan sebagai ahlul bait. Itu masih ada. Kalau betul-betul mereka sebagai ahlul bait, barakallahu fikum, maka mereka diyakini sebagai ahlul bait. Prinsipnya adalah memuliakan mereka sebagai ahlul bait. Hanya saja prinsipnya ahlus sunnah, ahlul bait yang dimuliakan itu adalah ahlul bait yang sesuai dengan kakek mereka, yang sesuai dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang sesuai dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang sesuai dengan Fatimah radhiyallahu anha, yang sesuai dengan Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma. Yang itibau sunnah, yang termasuk sunnah dan segala macamnya. Ada yang menyimpang, wala karomah. Yang kafir, wala karamah. Nah, Rasul dulu ketika perang lawan siapa? Melawan paman-paman sendiri, melawan sukunya sendiri, yang termasuk ningrat bahasanya itu. Iya. Kenapa mau dimusuhi? Kenapa mau diperangi? Musyrik, kafir, walaupun Abu Thalib, walaupun Abu Lahab, walaupun Abu Jahal. Saya paham ya? Barakallahu fikum. Udah gini. Ya, kalau betul mereka sebagai ahlul bait, diyakini sebagai ahlul bait, punya keistimewaan nasab. Tapi terkait dengan bab pemuliaan adalah orang-orang yang sesuai dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Adakah sekarang masa-masa kosong bagi mereka yang tinggal di pedalaman? Tidak ada. Ayyamul Fatrah itu hanya pada masa itu saja, antara Nabiullah Isa alaihi salam dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau di zaman sekarang ini masuk pada pembahasan al-udhru bil jahl. Apakah dikasih uzur dengan jahilnya mereka? Itu panjang pembahasan di kalangan para ulama. Saya pernah membaca di majalah syariah khutbah pendek dari salatnya termasuk dalam pemahaman orang tersebut. Bagaimana jika ada khatib yang khutbahnya panjang, susah difahami isinya,
jamaah kurang cocok, karena bahasanya kurang bisa dipahami, apakah boleh kita nasihati dia? Ya, kamu nasihati face to face, 4 mata. Gitu ya, 4 mata saja dengan dia, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, supaya singkat, padat pada khutbahnya, tidak bertele-tele. Sebagian muslimin menolak ru'yatul hilal dengan alasan Rasulullah SAW adalah ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Zaman sekarang orangnya pintar-pintar, jadi nggak perlu pakai ru'yatul hilal. Apakah itu termasuk istihza? Kalau dia menyatakan kata-kata ummi tadi dengan nyindir, entah dengan matanya atau dengan lidahnya atau dengan gayanya atau segala macamnya, barakallahu fikum, itu istihza. Adalah yang justru haram ya, sebagaimana terangkan tadi. Tatkala kita membacakan keterangan Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Barakallahu fikum. Tapi kalau dikatakan menggunakan bahasa ummi untuk menerangkan adalah ummi, maka bukan termasuk istihza, tapi pandangan dia salah. Pandangan dia salah. Barakallahu fikum. Rasul dalam Sahih Bukhari menyatakan, disebutkan dalam Sahih Bukhari menyatakan dari hadisnya Abdullah bin Umar, beliau mengatakan inna ummatun ummiyah la naqra wa la naktub wa la nasib. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi. Kita tidak baca, kita tidak menulis, dan kita tidak menghisab. Yang namanya bulan demikian, demikian dan demikian. Jadi paham ya? Artinya beliau ngerti ada yang namanya hisab dan segala macam. Beliau tahu itu. Tapi sengaja tidak boleh gunakan untuk menunjukkan bukan termasuk sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian. Barakallahu fikum. Dan insyaAllah pada pembahasan berikutnya kita teruskan kembali pada kesempatan yang lain. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafidhakumullah.